Cuan YouTube channel. Pada channel ini kita akan ngebahas tentang ekonomi, keuangan, investasi, dan hal cuan lainnya. So, tetap stay tune ya guys di akun YouTube Invest Cuan. Halo Sobat Cuan. Pada video Invest Cuan kali ini kita akan ngebahas tentang kasus yang sempat booming banget nih guys di kalangan para milenial. Kira-kira kasus apa ya? Nah, kasus ini berkaitan dengan investasi dan keuangan nih guys, yaitu kasus Joska. Pasti para milenial sudah pada tahu kan Joska itu apa? Nah, ini adalah akun Instagram dari Joska. Nah, akun Instagram Joska itu banyak banget guys followersnya, sampai 750.000. Wow, banyak banget kan? Nah, sebelum kita ngebahas video lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you. Pada video Invest Cuan kali ini kita akan ngebahas kasus Joska berdasarkan poin-poin nih guys. Poin yang pertama yaitu Satgas Waspada Investasi atau SWI menghentikan operasional dari Joska. Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, nah Satgas Waspada Investasi resmi nih untuk menghentikan operasional dari Joska serta dua perusahaan lainnya yang berafiliasi dengan Joska, yaitu PT Amarta Investa Indonesia dan PT Mahesa Strategis Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari SWI pun meminta Kominfo untuk memblokir situs Joska, Instagram, website, dan lain sebagainya. Kenapa ya? Kok sampai SWI itu menghentikan operasional dan meminta Kominfo untuk memblokir website dan Instagram dan lain sebagainya? Karena setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata si Joska ini hanya memiliki izin online single submission untuk jasa pendidikan lainnya. Akan tetapi, dalam operasionalnya, si Joska nggak hanya memberikan jasa pendidikan nih guys, tapi juga memberikan penasehat tentang investasi. Nah, kalau ada undang-undang pasar modal, penasehat investasi itu memberikan nasihat tentang investasi dan juga mendapatkan imbal jasa atas kegiatan tersebut. Selain itu, setelah diselidiki lebih mendalam, berdasarkan juga pengalaman-pengalaman para klien, ditemukan bahwa Joska selain memberikan jasa terkait dengan financial planner atau penasehat investasi, juga mengelola dana klien. Nah, mengelola dana klien itu layaknya seperti manajer investasi, padahal Joska juga nggak punya izin terkait dengan manajer investasi. Nah, oleh karena itu, dua afiliasi Joska ini, PT Amarta Investa dan Mahesa Strategi pun akhirnya dinonaktifkan juga kegiatan operasionalnya gara-gara kasus tersebut. Sebenarnya PT Mahesa Strategi Indonesia itu apa ya? PT Mahesa Strategi itu adalah sebuah PT berbadan hukum yang berisi dari kumpulan beberapa broker atau pialang kita bisa nyebutnya. Nah, sebenarnya pialang itu apa sih? Nah, pialang itu orang atau perseorangan atau perusahaan yang sebagai menjembatani antara investor dan pasar modal. Jadi di tengah-tengah ini kalau misalnya si investor sibuk atau gimana itu bisa dikelola uangnya oleh pialang atau broker. Jadi si pialang tuh penengah, bener-bener penengah antara pasar modal dan si klien. Nah, ternyata PT Mahesa Strategi pun juga nggak punya izin terkait WPPE. Nah, WPPE itu adalah wakil perantara pedagang efek. Jadi kalau misalnya orang yang ingin jadi broker atau pialang itu wajib memiliki lisensi WPPE. Nah, ternyata diselidiki lebih lanjut, si Mahesa Strategi itu nggak memiliki terkait lisensi WPPE. Nah, ini nih poin yang kedua yang isunya booming banget di kalangan masyarakat, yaitu saham LUCK atau PT Mitra Sentral Informatika Tbk. Nah, berdasarkan beberapa informasi atau keluhan dari klien, kebanyakan klien itu diberikan saham LUCK oleh Joska. Lalu sebenarnya ada apa ya antara Joska dan LUCK? Kenapa banyak banget klien yang mengeluhkan merasa rugi sahamnya gara-gara membeli LUCK ini? Sebenarnya LUCK itu apa ya guys? Nah, saham LUCK ini didirikan pada 14 November 2018 dan dia itu pertama kali IPO pada akhir tahun 2018. LUCK adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat seperti komputer, laptop,
dan lain sebagainya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, LOCK pun berkembang dan dia nggak hanya menjual alat-alat seperti komputer dan lainnya, tapi juga jasa printer. Nah, sebenarnya berdasarkan dari perkataan atau pernyataan dari klien, mereka bilang kalau mereka itu membeli saham LOCK itu pada saat saham LOCK itu di harga 1.400-an. Nah, sebenarnya 1.400-an itu kondisi pada bulan apa dan pada saat kapan ya? Nah, untuk lihat detailnya terkait dengan harga saham LOCK yang dibeli oleh klien Joska itu, kita bisa lihat nih guys, misalnya di chart Nexus. Oke. Nah, guys, berikut adalah detail dari pergerakan harga LOCK dari awal mulanya pada saat IPO sampai saat ini guys, yaitu Oktober 2020. Nah, pada chart Nexus ini kita dapat lihat nih guys, sebenarnya pada angka atau price 1.400 itu terjadi pada bulan apa ya? Nah, kalau dari chart Nexus ini kita dapat lihat nih guys, kalau harga 1.400 itu terjadi di antara dari bulan Agustus, September, Oktober sampai bulan November di tahun 2019. Nah, pada akhir tahun 2019 itu saham LOCK itu sekitar 1.400-an guys harganya. Nah, akan tetapi kita lihat nih guys, di Oktober saat ini harga saham LOCK-nya itu hanya Rp175 per lembar sahamnya. Nah, ini turunnya kan jauh banget ya, turunnya sangat drastis banget. Nah, akibatnya adalah banyak nih klien-klien Joska yang merasa rugi banget. Kenapa ya, kok dari 1.400 ke 188? Nah, itu muncullah klien pada ngeluh-ngeluh, lapor, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat dari teknikal, pada bulan September-Oktober di harga saham LOCK 1.400-an itu sebenarnya bukan time to buy, tapi time to sell. Artinya ini waktunya buat kita jual. Kenapa? Karena di sini based on angka stokastik dia udah melebihi 80%. Nah, jadi ini waktunya buat jual seharusnya. Nah, udah pada tahu kan guys, kenapa kok rugi sekali orang-orang yang beli saham LOCK? Karena emang ternyata turunnya emang drastis banget. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat ataupun calon investor atau calon klien, sebaiknya kita belajar dulu nih guys, investasi secara mandiri. Tujuannya apa? Agar kedepannya kita nggak mengalami hal-hal yang sama seperti kliennya Joska. Kita bisa belajar nih guys dari kasus Joska bahwa sebaiknya walaupun kita punya financial planning, financial advisor, kita juga harus tahu juga sebenarnya investasi itu seperti apa sih dan harusnya seperti apa supaya kita nggak merasa dirugikan. Nah, investor ada tips and tricks untuk masyarakat supaya kita nggak mengalami hal yang sama seperti kasus Joska. Jadi kita belajar nih guys dari kasus Joska agar kita nggak seperti itu dan nggak terjebak dan merasa dirugikan karena kita melakukan investasi. Nah, untuk tips and tricksnya ditunggu ya next video dari Investuan, yaitu kasus Joska part 2. Thank you. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Demikian video dari Investuan tentang kasus Joska part 1. Nah, ditunggu ya guys kasus Joska yang part 2 terkait tips and tricksnya supaya kita nggak merasa dirugikan karena melakukan investasi. Nah, tetap stay tune ya guys di akun YouTube Investuan. Thank you. Dadah.